Shalom sahabat Bahana yang saya kasih dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali berjumpa dalam Ruang Karena Dia di Bahana Channel ini. Saya terus berharap dan berdoa sahabat Bahana senantiasa dalam keadaan sehat, baik semuanya dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Semangat dalam mengerjakan segala apapun yang Tuhan percayakan untuk sahabat Bahana lakukan dalam keseharian ini. Nah, bersyukur sekali kali ini saya ditemani narasumber yang saya percaya akan menjadi berkat bagi sahabat Bahana nanti lewat perbincangan saya sebentar dengan narasumber saya. Seorang hamba Tuhan yang menurut saya sangat humble, low profile, dan saya mengenal hambanya ini sudah cukup lama, mungkin ya hampir 40 tahun yang lalu. Namun memang kami jarang berjumpa. Jadi awal perjumpaan saya dengan hambanya ini sama-sama waktu itu ketika masih muda ya, dalam satu pergerakan pelayanan anak-anak muda yang waktu itu. Nah, nanti saya akan share lebih lanjut dengan hambanya ini sehingga sahabat Bahana bisa mengenal, paling tidak mengetahui napak tilas bahwa di Indonesia pernah terjadi satu kebangunan rohani, satu kegerakan yang luar biasa, khususnya di kalangan anak muda. Dan masih segar dalam ingatan saya pada akhir tahun 1970-an sampai awal 1990-an waktu itu terjadi gelombang kebangunan rohani besar di kalangan anak muda di berbagai kota, di berbagai daerah di Indonesia. Nah, salah seorang hamba yang dipakai Tuhan secara khusus pada waktu itu untuk mengobarkan api kebangunan rohani di kalangan anak muda di Indonesia, yaitu namanya Evangelis Yeremia Rim yang akrab dipanggil Kak Yer. Dari pelayanan Kak Yer inilah kemudian tanda petik lahir banyak anak remaja, anak muda yang juga dipakai Tuhan secara dahsyat pada waktu itu. Bahkan mereka ini dipakai Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan dan melayani dengan setia sampai hari ini, sampai saat ini. Dan salah seorang hamba Tuhan yang termasuk dalam kalangan yang saya sebutkan tadi, yaitu adalah sahabat lama saya ini, yaitu Pastor Victor Daud Faragnimela. Beliau ini sekarang bersama keluarga, puji Tuhan, melayani di negeri Belanda, di kota Delft. Dan saya akan segera hadirkan panggil hambanya ini yang saya sapa, saya panggil dengan akrab dengan nama Pak Victor atau Pak Vic. Shalom Pak Vic. Shalom Pak Haryono dan semua sahabat Bahana, Tuhan berkati. Wow, terima kasih untuk kesempatannya bisa kita berjumpa meskipun secara virtual dalam Ruang Karena Dia di Bahana Channel ini. Dan nanti Pak Vic silahkan sharing untuk apapun yang perlu di-sharingkan di sini dan menjadi blessing, menjadi berkat bagi sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun. Nah, sehat selalu ya Pak Vic. Terima kasih, betul Pak. Puji Tuhan. Senang sekali ya dalam perjumpaan ini. Berharap next time ketika ke Indo dan sempat mampir Jogja kita bisa berjumpa secara face to face. Ya, betul. Atas seizin dan anugerah Tuhan tentunya. Nah, baik Pak Vic, untuk menghemat waktu mari kita mulai perbincangan obrolan santai, obrolan ringan, dan mungkin di awal percakapan ini Pak Vic bisa sharingkan sekilas, ceritakan sekilas tentang latar belakang pribadi dan keluarga Pak Victor supaya sahabat Bahana juga semakin mengenal Pak Vic. Silakan, monggo. Ya, terima kasih Pak Haryono dan juga sahabat Bahana yang dikasih Tuhan. Ya, saya sendiri bersyukur karena saya kenal Pak Haryono memang cukup lama dan ini suatu suasana atau waktu yang baik sekali. Ya, dan ya saya memang mengalami pertobatan atau perubahan hidup itu di umur-umur yang boleh dibilang masih muda karena remaja saya sudah jauh dari Tuhan, tapi Tuhan panggil kembali, dan itu luar biasa sekali. Dan sedikit yang saya beritahu bahwa memang saya lahir di Surabaya. Surabaya ya, Surabaya. Okay. Arek Surabaya. Ya. Arek Surabaya. Dan
pertemuan saya dengan Pendeta Jeremy Arim itu pertemuan yang luar biasa. Oke. Gitu ya. Itu Jadi, nanti di-sharingkan itu nanti ya? mengubah hidup saya lah. Ya, itu nanti akan saya tanyakan. Ya, silakan. Oke. Dan sekarang kami tinggal di Belanda. Oke. Dikaruniai 2 orang putri. Dan istri saya namanya Pastor Vivi Damapoli, Ya. seorang song leader di tahun 80-an. Iya, iya. Dan Joy baru menikah. Puji Ya, Tuhan. pada tanggal 26 Juni yang lalu. Dan Jessica masih bekerja. Ya. Kami tinggal di kota Delft, Pak. Kurang lebih 30 tahun ini menetap di Belanda. Oh, sudah 30 tahun di Belanda. Dan tentunya menanti-nantikan kehadiran sang cucu ini ya, cucu pertama nanti. Betul. Akan menjadi opa. Ya. Kalau Pak Fik sendiri dari keluarga asal berapa bersaudara? Saya 9 laki, Pak. Wah, 9 laki semua. Laki semua. Wih, hebat. Iya, iya. Karunia roh 9 toh, Pak. Kalau enggak ya 9 buah roh. Pas itu 9 karunia dan 9 buah roh. Luar biasa. Iya, iya, iya. Papa mama dulu apakah juga melayani Tuhan atau bagaimana? Papi mami. Betul. Jadi papa saya itu seorang angkatan darat. Dan sewaktu dia dipanggil Tuhan, dia mohon kepada pimpinan dan akhirnya jadi pendeta di angkatan darat. Oh, pendeta di itu angkatan. jadi gembala di Gereja Pentakosta di Surabaya. Oke, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, nah Pak Fik mungkin bisa sedikit ceritakan juga seperti apa sih situasi kondisi yang dialami ketika masa kecil dulu atau sampai menjelang masa remaja seperti itu? Bagaimana sih kecilannya atau orang Jawa Timur bilang cili aneh. Cili aneh Victor iki ya apa gitu. Ya. Iya. Jadi saya waktu kecil pada usia 4 tahun saya itu sudah meninggal. 4 tahun ya. 4 tahun sudah meninggal. Oh. Saya meninggal kena sakit step, Pak. Oke. Ya. Iya. Jadi benar-benar anugerah buat khususnya sahabat Bahana. Kami betul-betul melihat kemuliaan Tuhan. Jadi waktu saya dimasukkan peti umur 4 tahun, itu ayah saya berdoa. Oh, sudah masuk peti ya? Sudah dimasukkan peti. Oke. Dimasukkan peti. Ya. Jadi kakak saya yang di Jakarta ini seringkali kalau ketemu bilang gini, itu hidupmu itu nyawa sambungan ya. Jadi tolong dipakai yang baik-baik. Oke. Dan dia yang bilang, aku ini yang masukin ke peti mati loh. Jadi aku lihat betul kamu mati. Dia bilang gitu. Dan tetangga-tetangga juga sudah datang. Dan ayah saya berdoa sama pendeta Tampocing, ibu saya menangis-menangis karena saya dari kecil sakit-sakitan. Dia rasa, masa ibu saya rasa bahwa kok dia belum mengalami kebahagiaan, kok sudah harus meninggal. Nah, jadi ayah saya berdoa, di hatinya terdengar suara Ibrani 13 ayat 8. Yesus tetap sama dulu, sekarang sampai selamanya. Itu luar biasa. Dan mujizat terjadi, Pak Haryono. Saya dikeluarkan dari peti mati. Dan saya hidup sampai hari ini. Puji Tuhan, wah. Puji Tuhan. Ini saya Ya, pengalaman saya cuman pengalaman mujizat itu, tapi waktu remaja ya sama anak remaja yang lain karena pergaulan, jadi ya sudah. Jadi saya jauh dari Tuhan dari remaja. Iya. Gitu. Wow, puji Tuhan. Ini saya justru baru kali ini mendengar cerita kisah Pak Victor ketika 4 tahun sudah meninggal tapi hidup. Ini betul nyawa sambungan seperti itu yang nyawa sambungan Tuhan, betul. Dan luar biasa akhirnya Tuhan pakai Pak Victor menjadi alatnya yang perkasa sampai saat ini. Nah, apakah sejak kecil dulu Pak Victor pernah berpikir memang kepengen jadi hamba Tuhan kayak gitu, pengen jadi pendeta, penginjil, pengkhotbah, karena kan tadi katakan papi mami juga melayani ya pendeta seperti itu, atau bagaimana? Ya, waktu itu
kondisi ayah saya jadi pendeta, Oke. dia berikan semuanya untuk gereja. Jadi hartanya semua buat gereja. Iya, pasti. Dan kita diajar untuk memberi yang semua untuk Tuhan. Hmm. Tapi dalam kenyataan hidup, khususnya saya masih remaja, saya itu rasa kok hidup tuh lain kok hidupnya gitu. Oke. Kita ini kok susah gitu. Ya. Iya. Karena semuanya buat gereja, buat Tuhan, Ya, saya ya. bilang begitu. Waduh, tapi kita hidup susah, sebenarnya susah. Gitu. Kalau mau beli, jangankan beli yang susah-susah, beli kaos kaki aja, kami disuruh berlutut berdoa dulu, gitu. Karena papa saya bilang kita belum ada uang. Ya. Ya seperti itu. Jadi itu yang bikin saya jadi, wah jadi pendeta itu susah. Jadi jauh dari impian jadi pendeta malah ya. Takut. Iya. Betul. Wow. Tapi ya puji Tuhan kan sekarang betul-betul jadi pendeta. Ya betul. Iya. Betul. Ya, baik. Oh jadi malah tadinya jadi waktu kecil itu. Jadi waktu kecil itu. Karena saya punya bayangan itu, ya yang kedua, karena saya akhirnya jadi cari uang sendiri, istilahnya gitu. Ya, jadi saya cari layangan yang nyangkut naik pohon supaya punya duit, gitu. Terus jualan neker ya, kelereng gitu ya, main menang, saya kumpulin terus jualan supaya punya duit, supaya nggak nyusahin papa mama. Jadi dari kecil kita ini sudah harus bisa mandiri, kasihan kita lihat. Betul, kasihan pendeta, susah hidupnya, kita harus nolong papi mami, itu pikiran kita. Oke, wow. Jadi dengan demikian bisa saya simpulkan bahwa untuk menjadi pendeta atau hamba Tuhan bukan menjadi impiannya Pak Victor ya, karena melihat kondisi papi mami yang susah ketika itu melayani Tuhan sepenuh waktu. Wow, baik, luar biasa ini. Nah, tadi Pak Fik sudah singgung sedikit, jadi terjadi perubahan besar ketika kemudian bertemu dengan hambanya yaitu Kak Yer. Nah, mungkin bisa diceritakan gimana sih kok bisa berjumpa dengan Kak Yer, hingga kemudian bahkan Pak Fik ini bisa menjadi bagian dari tim pelayanan Kak Yer yang saya lihat waktu itu. Betul. Ya. Jadi satu kali saya ketemu teman sekolah minggu di pertandingan catur Jawa Timur. Gitu. Saya dulu hobi catur, bukan mau juara tapi hobi aja, seneng main, seneng ngelawan yang susah-susah. Terus jadi waktu ada pertandingan itu saya ikut. Saya ikut ketemu, dan waktu saya ketemu dia bilang, di gereja saya ada kebonan rohani, dibilang gitu. Pendetanya dari Amerika, katanya gitu. Nah dalam hati saya, teman pendeta papa saya juga banyak dari Amerika, dari Belanda kalau datang ke rumah. Jadi buat saya nggak terlalu penting lah. Tapi aneh, berapa hari sebelum saya pergi ke gereja ini, itu hari-hari itu saya sudah mulai jauh ya dari Tuhan. Papa mama saya sudah berdoa dan seringkali ngomongin saya, dan papa mama saya selalu bilang, Victor, pokoknya kamu besar jadi pendeta. Itu doa dari orang tua ya, dari papi mami. Kamu sudah dibangkitkan, kamu pasti jadi pendeta gitu. Pokoknya ketemu pulang malam dipanggil, diajak ngobrol, dibilang kamu pasti jadi pendeta. Istilahnya sudah dinubuatin gitu. Nah, tapi saya bukan tambah baik, tambah ya nakal, bikin diskotik, punya geng di Surabaya, ya, hari-hari berantem. Akhirnya saya hari Sabtu kalau nggak salah itu saya sudah mulai rasa gelisah. Kok hidup cuma begini-begini? Ya, itu pikiran saya. Buat apa kayak gini, hidup kayak begini nih, gitu. Nah akhirnya karena diajak ke gereja itu, dulu di Jalan Panglima Sudirman, Surabaya, ada gereja namanya Battle Angels Penuh. GBIS. Revival Center, namanya Revival Center, hebat banget namanya.
Ya, ya. Jadi saya datang ke situ. Saya datang ke situ, gak taunya kebaktiannya ini sudah mulai, sudah setengah jalan, sudah khotbah. Oke, ya. Dan yang khotbah itu Pak Jeremia Arim ini almarhum yang kita panggil KAI. Ya. Nah di tengah dia khotbah, saya duduk itu khotbah sudah jalan. Waktu saya duduk di belakang dengan teman-teman diskotik saya, Oke. tiba-tiba Pak Jeremia Arim bilang gini, saya tahu bahwa yang bisa rubah ya, harta, uang dan sebagainya tidak bisa rubah, teman, kedudukan, kepandaian tidak bisa. Tiba-tiba dia berhenti ya. Dia berhenti, dia bilang gini, saya mendengar Tuhan bicara sama saya. Ada satu anak muda di sini, dia waktu kecil sudah dibangkitkan Tuhan dari kematian. Wow. Oke. Saya kaget, tapi hari-hari ini dia jauh dari Tuhan, gitu. Nah, mulai dia cerita semua. Tuhan bicara bahwa anak muda ini kehilangan arah hidup, menyakitkan hati orang tua dan seterusnya, pokoknya jelek semua itu. Dan itu kondisi saya. Iya, iya jelas itu. Saya bisa nyimpulkan itu waktu itu Kak Yer dapat suara Tuhan itu bicara sama Pak Victor itu. Siapa lagi orangnya yang sampai tahu 4 tahun meninggal. Iya, terus silakan. Tiba-tiba dia tunjuk saya dari mimbar, Pak. Oh, saya duduk paling belakang ya. Yes. Dan itu sekitar 1.000 orang itu waktu itu. Iya. Dia tunjuk. Iya, anak muda itu ada di belakang sana, dia bilang gitu. Wah, saya kaget. Ya. Saya kaget. Dia tunjuk saya noleh kiri kanan pura-pura. Nari yang mana itu, yang mana? Iya, iya, iya. Jadi sahabat gembala, Tuhan memang sayang kita semuanya. Amin, Jadi saya ditunjuk, kalau Tuhan sayang saya percaya Tuhan sayang semua sahabat dari Bahana. Yes. Dan ditunjuk dan dia berkata, Yesus mengasihimu pemuda, kembalilah sekarang, ini waktunya buat kamu. Gitu. Dan saya nggak tahan, saya malu memang karena sudah diomong semuanya. Saya tunduk kepala saya ke bawah. Saya bilang sama Tuhan, kalau Engkau mengasihi saya Tuhan, jamah saya. Itulah pertama kali saya menangis di gereja. Nangisnya sejadi-jadinya. Iya, iya. Gitu. Biasanya saya suka godain kalau ada yang nangis-nangis, saya bilang, oh main drama. Gitu. Sekarang ngalami sendiri. Sekarang ngalam benar-benar nangis. Nggak bisa dibendung. Nggak bisa dibendung. Iya. Terus Pak Jeremia bilang, majulah ke depan anak muda, Allah mengasihimu, gitu dia bilang. Dan dia akan rubah hidupmu. Wah, saya nggak mau maju, saya malu. Saya bilang sudah orang semua tahu semua. Rambut saya dulu panjang sebahu ini. Saya bilang nggak mau saya. Tapi kasih Tuhan luar biasa. Yes. Tiba-tiba saya berdiri. Waktu saya berdiri, Pak Jeremia bilang gini, keputusanmu berdiri itu lebih susah untuk maju ke depan. Ya. Jadi saya tahu Tuhan akan membawa engkau untuk berjalan dalam jalan yang baru. Pak Jeremia bilang begitu. Ya. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba seperti ada orang peluk saya dari belakang, terus bilang, ayo, gitu, ayo ikut saya ke depan. Gitu. Terus saya bisa ikut ke depan. Oke. Nah, setelah selesai itu baru saya tahu bahwa saya sudah tinggal sendirian di situ. Jadi Pak Jeremia peluk saya, terus dia berdoa, dia berkata begini, 1 Yohanes 1:9, jikalau kamu mengaku dosamu, Allah setia dan adil, dia akan ampuni kamu, sucikan kamu. Wah, saya bilang sama Tuhan, dosa saya banyak Tuhan, yang sudah disebutkan Pak Jeremia. Dan saat itu saya seperti disiram air es dada saya jatuh ke lantai dan nangis sejadi-jadinya. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan jangan ambil ini Tuhan, jangan ambil ini yang aku mau, ini yang aku perlu. Gitu. Dan akhirnya singkat cerita ya, saya dibangunkan. Pak Jeremia bilang, siapkan dirimu, Tuhan mau pakai hidupmu. Wah, saya nangis lagi. Saya bilang, saya yang jelek begini, ya, mau dipakai Tuhan. Saya yang nyakitin Tuhan, itu karena saya ngajak anak-anak keluar gereja untuk ke diskotik dan sebagainya.
Saya minta ampun sama Tuhan. Nah, pulang dari situ, itu seperti ada suara di hati. Apa kamu tidak mau dengar suara Tuhan? Gitu. Oke. Nah, saya berlutut, saya dengar, saya berdoa, itu jam 10. Ya, saya cuma bilang, Tuhan bicaralah sama saya. Kalau engkau bicara pada pendeta itu, bicara langsung sama saya. Iya, iya. Saya sembahyang seperti itu, kaget loh Pak. Jam 5 pagi saya Jam selesai, 5 pagi. sekitar jam 5. Saya kaget loh, kok jam 5 pagi? Belum pernah berdoa selama itu. Wow, Dan amazing. itu berlangsung kurang lebih 12 hari. Wow, oke. Setiap malam pokoknya setengah 10 seperti ada suara. Ayo berdoa, apa kamu tidak mau dengar suara Tuhan? Nah, hari kedua, hari ketiga, walaupun tidak dengar, tapi seperti ada kerinduan. Saya nangis, saya sembahyang, saya bilang Tuhan bicara. Dan itu berlangsung 12 hari. 12 hari ya. Wow. Dari jam 10-an gitu sampai jam 5. Wow. Terus. Nah, singkat cerita, hari ke-12, saya lagi berlutut, rumah orang tua saya itu kursinya dari kayu semuanya. Nah, waktu saya berlutut, seperti ada perasaan di bagian belakang saya ini, kayaknya ada sesuatu. Apa ini ya? Terus saya nggak berani noleh, saya buka mata dulu, saya lihat loh, kok kursinya jadi kuning emas. Saya lihat lantai, kok kuning emas. Wow. Saya noleh ke atas, ke belakang, waduh cahaya. Kayak lampu yang matahari yang bersinar, dan saya kayaknya nggak pernah lihat lampu atau matahari. Saya nggak bisa silau, saya jatuh di lantai. Seperti waktu di gereja. Nangis di situ, terus ada suara berkata, anakku, aku mengasihimu. Amin, amin. Jadi sahabat Bahana, saya mau beritahu, bagaimanapun kondisimu, sebenarnya Tuhan sangat mengasihi. Yes, amin. Itu yang saya alami. Sejak itu Pak, hidup saya berubah. Semua, saya lepas dari dosa saya. Terima Yesus. Itu kurang lebih sedikit ceritanya. Wow, luar biasa. Wah, terima kasih Pak Fik untuk sharingnya ini. Ini sangat, saya sangat terberkati. Saya sendiri terberkati lewat sharing Pak Fik ini. Baru kali ini saya mendengar kisah hidup Pak Fik. Itu maaf, itu peristiwa itu Pak Fik usia berapa dan tahun berapa ya? Itu terjadinya tahun 80. 80-an ya, oke. Ya, bulan Maret. Maret 80. Ya, itu 80. Berarti 42 tahun yang lalu. Wow, luar biasa. Nah, oke. Lanjutnya tadi kan kemudian saya katakan tadi kan Pak Fik kemudian bukan hanya menjadi istilah dimenangkan tanda petik atau dijangkau lewat pelayanan KYR, tapi hanya Pak Fik juga menjadi bagian dari tim pelayanan KYR yang saya lihat, karena waktu itu perjumpaan pertama saya dengan Pak Fik waktu itu kan KYR mau mengadakan acara di Jogja untuk mahasiswa-mahasiswa di Jogja. Kita terlibat dalam kepanitiaan, kami di sini beberapa persekutuan ngadakan KKR di Sport Hall Kridosono untuk pelajar mahasiswa waktu itu, KYR yang kita undang untuk khotbah. Tapi sebelum hari H kan ada beberapa orang yang diutus ke Jogja untuk mempersiapkan panitia, dan saya masih ingat salah satunya yaitu Victor Daud. Itu sama. Nah ini ceritanya bagaimana ini? Kok kemudian Pak Fik bisa menjadi bagian dalam tim pelayanan KYR, dan juga mungkin bisa di-sharingkan bagaimana sih cara KYR dalam memuridkan anak-anak rohaninya, sehingga banyak di antara mereka kemudian juga bisa menjadi hamba Tuhan atau pemimpin rohani yang dipakai Tuhan secara dahsyat pula sampai hari ini bahkan. Ya, bagaimana ceritanya itu Pak Fik? Iya, saya kaget karena saya pikir kan orang Amerika, Pak Yeremia Arim ini katanya orang Madiun. Iya. Dan tidak tahunya KYR ini pernah ke rumah orang tua saya, gitu. Oke. Saya pernah lihat dia sebenarnya, masih muda gitu, datang ke rumah orang tua saya, terus tanya-tanya pada bapak saya. Nah, jadi waktu saya bertobat, terus diajak, setelah bertobat itu, saya ngalami lawatan Tuhan, berapa hari kemudian kita ada retret, gitu. Nah, di situ saya mengalami lagi, saya dipenuhi Roh Kudus, itu pembicaranya Pak Yeremia Arim ini. Ya.
gitu. Nah, terus Pak Yeremia bilang, kamu kalau bisa ikut persekutuan anak muda ya, gitu, persekutuan Yes. doa. Soal doa, ya. Iya, iya. Saya tanya di mana? Gitu. Sulung sekolahan sana, wah jauh saya bilang dari rumah. Oh. Tapi dia bilang kita suka kumpul-kumpul juga, ya di kontes salon di Jalan Raya Darmo. Nah rumah saya Jalan Sumatera. Saya bilang oh kalau ke situ bisa saya. Ya, Ya, ya. jadi saya datang ke situ. Kalau nggak salah Kak Yan bilang pagi hari, siang hari biar ketemu. Terus saya ketemu, masuk ke situ terus dikenalkan yang punya rumah, maksudnya anak yang punya rumah, Ya, ya. yaitu Pak Musa ya Pak sekarang Musa. almarhum dia sudah Ya. dibunuh Tuhan juga. Salaman, aduh Musa, waduh kayak teman lama, nggak taunya dulu dia teman ya pernah ngumpul di diskotik gitu. Waduh, kumpul di situ, wah ini anak diskotik juga ini saya bilang. Akhirnya kita ketemu yang lain-lain juga teman-teman. Ya, ya, ya. Nah, itulah awalnya. Dari situ ya Terus awalnya. Oke. iya Pak Jeremy Arif ini gak tahu bagaimana mungkin dia tertarik sama saya. Dia bilang pokoknya kalau saya pergi kamu ikut ya, gitu. Jadi saya pernah satu kali saya kan masih SMA. Ya. Pernah satu kali dia datang ke sekolah saya, nemuin kepala sekolah, saya dipanggil untuk tinggalin sekolah, gitu. Langsung ikut acara dia. Suruh bersaksi. Jadi saya kemana-mana dulu itu disuruh bersaksi awal sama Pak Yeremia Arif. Itu saksi di KKR ini, saksi di gereja ini, dibak terus, gitu. Dan saya lihat kadang-kadang kita keluar kota, jadi saya lihat Pak Yeremia Arif, gitu. Pagi dia berlutut berdoa, gitu ya. Saya sungkan dia berdoa kalau saya tidur, ya saya ikut berdoa. Gitu. Saya ikut berdoa lagi seperti yang saya alami 12 hari itu. Saya cerita sama Pak Yeremia Arif. Terus dia bilang, Victor, itu enggak semua orang loh punya pengalaman yang kamu alami. Betul. Apalagi kamu bangkit kematian, terus sekarang kamu punya persekutuan begitu indah sama Tuhan. Terus ya kamu baca Alkitab, ya dapat pelajaran-pelajaran. Saya dapat, misalnya Tuhan bicara pagi ini, baca kitab Markus, ya, pasal 1 sampai 16. Saya bilang banyak amat 16 pasal, saya bilang. Nah itu Roh Kudus bilang baca aja, saya baca sampai habis gitu ya. Nah saya cerita sama Pak Yeremia Arif, saya tadi disuruh baca Markus 1 ayat 1 sampai 16. Saya nggak ngerti ceritanya, tapi ada satu di hati saya bilang, di mana ada Yesus, ya iblis harus pergi, itu pelajarannya. Yes. Yeah. Terus Pak Yeremia Arif bilang, wah itu anugerah itu, ayo. Ya bacaan terus ya. Nanti kalau ada apa-apa cerita lagi. Ya saya cerita. Jadi setiap hari, hampir setiap hari saya ketemu Pak Yeremia Arif waktu itu. Ya. Kadang-kadang dia mampir jemput saya, terus ngajak ke persekutuan lah. Persekutuan, ya. Kadang-kadang cuma diajak makan soto. Iya, iya. Wow. Minum es campur gitu-gitulah. Tapi memang benar itu pemuridan yang praktis, dia melihatkan hidupnya. Betul, betul. Gitu. Yeah. Dan Pak Yeremia Arif saya kenal dia, hidupnya normal, nggak aneh, gitu maksud saya. Santai orangnya, kadang-kadang bisa marah, gitu. Iya, iya, iya. Kalau dia naik mobil dipotong, dia ngamuk, kurang ajar saya dipotong kali. Iya, iya. Kadang-kadang mobil yang motong itu dikejar sampai mepet, dipepet sampai ditanya, diberhentiin. Kadang-kadang saya ikut semua. Saya dengar kisah. Iya, saya dengar. Jangan emosi kayak saya bilang gitu. Biarin, ya biar tahu, ya. Jangan sembarangan, ini pendeta Yeremia Arif. Waktu itu masih brewok ya? Brewok. Ya. Wow. Ya, itu pengalaman. Iya. Banyak hal praktis lah yang dia berani. Sampai satu kali, dia bilang sama saya, you sharing, kamu sharing deh. Cerita gitu, firman Tuhan sedikit aja, pasti potret. Saya suruh cerita sedikit gitu. Ya. Dan saya punya prinsip gitu. Saya hormat pemimpin, itu ajaran ayah saya. Jadi saya hormat Pak Yeremia Arif. Dan apa yang disuruh Kak Yer saya jalani. Yes. Gitu. Ya, ya. Nah, dan kadang-kadang dia bilang, Vic, tolong cuciin mobil saya cuci mobilnya. Gitu. Iya, wow. Dahsyat, iya, dahsyat. jadi semuanya praktisnya itu bukan cuma pelajaran firman Tuhan, sampai cuci mobil lah,
kadang-kadang dia minta tolong, itu sepatuku itu tolong disemirin ya. Wow, jadi Iya, rupanya cara Kak Yer memuridkan tanda petik anak rohaninya seperti itu ya. Jadi hubungannya betul-betul dekat sekali, bukan hanya seorang pengajar iya, sama murid, tapi betul dalam kebersamaan setiap waktu dan setiap kesempatan. Dan itu tentunya membentuk Pak betul. Victor menjadi Iya, hamba Tuhan yang seperti sekarang ini. Salah satunya saya percaya lewat pembentukan Kak Yer yang dipakai Tuhan waktu itu. Nah mungkin iya. Pak Vic bisa sedikit berikan informasi. Kira-kira siapa-siapa saja sih nama-nama yang waktu itu sama-sama Pak Vic dalam pelayanan Kak Yer bersama Kak Yer? Oh ya, jadi waktu itu dia bilang, saya ini tinggal sama Daniel Alexander, dia bilang gitu. Oh, oh Koden, ya. Nah, saya tinggal di keluarganya. Oh gitu. Nah itu saya kenal Pak Daniel Alexander. Eh, Terus ya Pak Musa, ada Heru dari Nafiri Alat Terakhir itu yang oke. bawa saya, yang ketemu saya itu ya. Oh, Heru ya, ya. eh, dan akhirnya ada banyak yang lupa saya. Shantik yang dari GBI, sekarang dari GKPB ya. MCC, Andres ya. Raharjo, GKPB. Iya, iya. Ya. Oke. Jadi tak lama kemudian, jadi waktu saya bertobat itu tak lama kemudian itu Andres Raharjo, adiknya juga Benjamin, ya. Ya, ya. Nah, tempat saya suruh, Fik langsung itu doain Andres sekarang. Saya langsung berdoa aja. Nah, karena hari-hari itu saya itu dibawa Tuhan untuk mendoakan orang-orang gila, kerasukan setan gitu. Iya, iya. Seperti Pak Heru ini, Heru Nafir Heru Alat Terakhir, NAP, dia bilang, iya, Pak Heru. aku kerasukan setan gitu. Nggak ada orang yang bisa tolong. Saya itu bisa iba, datang padahal nggak bisa melayani. Cuma terasa iba aja gitu. Dan saya lihat orangnya tunduk yang kerasukan setan, rumahnya udah hancur, pecah semuanya, ya dia rusak, dia TV dibuanting. Saya datang, anak itu tunduk nggak pernah dilihat. Jadi saya nggak ngerti. Saya bilang, oke kamu ganti baju sekarang ya, ikut saya. Dia bilang, dia nggak mau. Saya bilang, lihat mata saya, nggak pernah dilihat terus langsung ganti. Jadi kayak gitu, belum ngerti pelayanan. Ya. Nah di situ apa namanya? Saya kenal beberapa orang. Yang lain, jadi ketemu lagi Oba Jarawan, almarhum ya, Iya, iya, yang iya, Pak sempat Oba di Jarawan. Semarang, Kepala. sekarang ada di Nganjuk, Yakub Hanjin, Nathanael Chen, iya. almarhum ini Oke. mereka sudah meninggal semua. Ya, Pak Supii juga almarhum. Ya. Iya, iya, Jadi iya. itu teman-teman akhirnya yang saya kenal dari Pak Giri Merim, dan ya Pak Darto dan juga Yayasan Jalan Suci. Lawang, iya, Pak Dan saya Cornelis dibawa Darto. Pak Yer ke sana ya, Wow, oke. untuk ikut training inilah, ikut itulah, Iya, iya. retret inilah gitu. Saya belajar di situ. Dan Kak Yer bilang, papamu itu orang yang dipakai Tuhan, Vic. Dia yang di sekolah kita Tamangu. Jadi saya tanya sama papa saya, loh Kak Yer bilang papi yang diriin sekolah kita Tamangu. Oh itu Tuhan pakai saya, kata papa saya. Karena Pak Walker itu mertua dari siapa nih? Samsekota, Pak Sam Sekota, ya, oke. ayah saya dapat juga dari Pak Jeremy hari ini. Dan Luar saya ketemu biasa. teman-teman ini. Banyak sekali sih yang Ya, saya ya. kenal mereka. Wow, begitu. Jadi betul ya, tadi dari buah pemuritan dan pelayanan Kak Yer banyak bangkit kemudian hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin muda waktu itu yang dipakai Tuhan juga, bahkan sampai hari ini Ya. nama-nama yang Tuhan pakai Betul. luar biasa menjadi berkat bagi gereja Tuhan, umat Tuhan, dan bagi bangsa ini, bahkan bagi bangsa-bangsa. Nah, jadi ada satu hal yang saya lihat, kemudian kan dalam beberapa waktu kemudian, saya kan jarang ketemu Pak Vic ya. Tapi setelah sekian tahun berjalan, saya lihat kan Pak Vic kemudian istilahnya ikut pelayanannya Koden malahan. Seperti itu. Betul. Ya, ikut pelayanan Koden. Betul. Nah ini gimana ceritanya ini? Kok bisa kemudian Kak Vic gabung Koden di pelayanan di Surabaya juga waktu itu? Ya. Jadi kita itu dulu kan kita ikut, ya kita tahunya ya Kak Yer sama Koden, satu rumah mereka. Iya. Gitu. Nah terus Kak Yer tuh suatu siang kita kedeket semua ya. Terus Kak Yer bilang sama saya di kamar, dia bilang gini sama Pak Musa, sama Musa ini dia bilang, kita ini mau mendiriin ini loh,
MDC supaya follow up dari KKR ini berjalan. Oke, Ya, kita iya, mesti iya. bikin yayasan gitu, yayasan Kristen. Nah, MDC itu dulu adalah judul dari atau tema kebangkitan rohani anak muda Ya, gitu. apa Malam waktu itu sih? Dermaga Cinta. Malam Dermaga Cinta, oke, MDC, ya. Ya. Oh berarti saya salah, 79 berarti saya ketemu Pak Yer ya. 80 itu KKR-nya, iya 79 berarti. Nah, terus Pak Jeremy bilang, kita bikin yayasan Malam Dermaga Cinta jadi Making Disciple for Christ. MDC, Gitu. Terus Making Kak Yer Disciple bilang, for saya Christ. baru ketemu sama apa namanya, yang dirikan Maranatha Bob Weiner. Kampus Crusade. Bob Weiner. Terus akhirnya dia dibimbing sama Bob Weiner, dia cerita, terus dia mau bikin pemuritan MDC gitu, Making Disciple for Christ. Dan saya bilang oke, boleh saja. Iya. Nah di situ kita jadi lebih banyak lagi ngumpul setiap Selasa, bahkan hampir setiap hari saya ke Contessa Salon, tempat di mana MDC itu di Raya Darmo. Iya, oke. Nah, udah kita senang, Tuhan bekerja luar biasa, anak-anak muda teman-teman saya bertobat, yang lain juga, wah pokoknya luar biasa. Yes. Ya, setiap kali kita bawa orang itu untuk bertobat terima Yesus. Gitu. Wow. Nah, nggak taunya di sekolah saya juga ada terjadi kebangkitan rohani karena teman-teman saya bertobat. Nah, nggak taunya adik kelas saya itu juga teman dari Pak Yeremi Harim, keluarganya maksudnya. Iya, iya. Namanya Hani, gitu. Oke. Nah, Hani ini yang bawa saya ke rumahnya, dia bilang, Fik tolong saya lah, di rumahku ada persekutuan juga untuk anak muda hari Sabtu. Ya udah saya datang ke sana karena adik kelas. Jadi saya tiap pulang sekolah hari Sabtu gitu kita ke rumah Hani persekutu di sana. Dan itu pertama kali waktu Kak Yer nggak ada dan Korden waktu itu nggak datang. Itulah awal pertama saya khotbah. Karena nggak ada pembicara. Jadi Hani bilang udah, Tuhan terima kasih untuk hambamu Victor. Terus saya langsung dijugrakno disuruh khotbah. Aduh. Memang sungguh-sungguh zaman itu zaman luar biasa. Luar biasa ya. Nah, iya. Nah terus waktu Pak Yeremi Harim cerita, dia temuin papa saya, dia bilang, Fik boleh nggak saya ketemu papimu? Saya bilang boleh ketemu papi. Untuk apa? Gitu. Saya setelah MDC berjalan, saya kelihatannya harus dirikan gereja. Gitu. Karena saya mau gereja punya contoh. Gitu. Ya. Kalau saya cuma ngomong-ngomong, orang tanya, kamu bentuknya kayak apa? Gitu. Mereka nggak tahu gereja yang bagaimana. Gitu. Ya. Nah, terus dia datang ke papa saya. Itu saya ikut memang. Saya dengerin pembicaraannya. Dan dia mau mendirikan gereja namanya MDC. Tapi dia pikir-pikir, dia bilang akan pakai nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, pola perjanjian baru yang dipakai. Terus, nah, papa saya ini kan dekat sekali. Ketua apa namanya? Bimbingan umat Kristen kalau tidak salah atau Departemen Agama, pokoknya saya lupa. Itu teman ayah saya. Jadi ayah saya bilang, oh boleh nanti saya teleponin kalau kamu perlu urusan untuk punya organisasi baru. Pendirian gereja. Dan yang kedua, ayah saya bilang nanti gereja Pantai Costa akan merekomendasi supaya gereja ini boleh berdiri. Iya, gitu. Oke. Nah di situ waktu Pak Yer cerita itu, ya saya ngomong sama Kak Yer sorry ya. Saya kan dari ayah saya ada di gereja itu. Ya. Saya nggak mungkin tinggalkan gereja. Gitu. Terus Kak Yer bilang nggak apa-apa Fik, yang penting kita tetap keluarga. Kamu tetap saya sebut sahabat saya. Ya support saya ya. Saya bilang saya mau, saya percaya mau. Oke. Nah itu terjadi benturan di situ. Di situ ya. Itu mulai kerasa antara Korden sama kita panggilnya Pak Daniel kan Korden ya. Yer juga ya. Nah, jadi itu saya rasa gitu ada benturan. Jadi mereka nggak bisa sejalan lagi dan juga ada beberapa prinsip lain. Ada kejadian lain yang membuat Kak Yer sama Korden berpisah. Gitu. Mau diceritakan? Korden bilang kita nggak mau bikin gereja, dia bilang gitu. Korden ya, betul. Korden bilang ya kita tetap ini
Ya, terus saya bilang, kalau Koden enggak gereja, ya udah, saya ikut Koden aja. Karena kalau gereja saya nggak bisa, saya kan Iya, iya, sudah ada iya. gereja, saya bilang. Iya, Gitu. betul. Iya. Terus, Oke. jadi saya datang lagi ke Kak Yer. Kak Yer, saya ini bingung loh, anak-anak juga bingung. Kalau Kak Yer jadi gereja kan beberapa jadi gereja nih. Bagaimana? Oh, enggak apa-apa, Kak Yer bilang. Yang sudah punya gereja tetap bergereja, gitu. Yang mau kenal perjanjian baru, mau pengalaman baru, Ya, boleh ikut saya. monggo. Lah Ya. terus sama Koden gimana? Nah, Koden kan nggak mau ikut saya, jadi ya dia bikin sendiri aja kayak gitu. Iya, Terus saya iya, bilang iya. sama Kak Yer, Kak Yer, saya kan karena nggak gereja, saya sama-sama Koden ya. Oh ya nggak apa-apa, Fik. Gitu. Oke, ya. Nah, itu jadilah yayasan Ya, ya. dilindungi oleh Lawang Bible Training Center itu LBTC. LPTC, Jadi betul. yayasan namanya pertama itu namanya Pusat Pelayanan Tubuh Kristus Pelayan Tubuh PPTK. Kristus. Iya, ya, oke. Itu kurang lebih. Saya di situ sama Koden, sama Oba Jarawan, Keichen Nathanael, Yakub Ya. Hanjin, Heru, Nat itu juga. Ya, ya. Pak Timotius Layantara, ayah dari Hani juga ikut di situ dari wakil full gospel ya. Ya, ya. Gitu. Oke. Ya itulah kurang lebih. Jadi saya terlibat di ya. situ. Jadi di situ ya, istilah titik tanda petik, titik berpisah jalannya karena Kak Yer kemudian merintis dan mendirikan GKPB, MDC, sementara Koden dan teman-teman yang lain tetap pelayanan kebersamaan dalam tubuh Kristus. Oh, tapi Betul. dengan adanya hal ini pun indah sekali, akhirnya pekerjaan Tuhan justru berkembang secara lebih dahsyat, berlipat kali ganda. Kak Yer lewat GKPB-nya, Koden dan tim lewat pelayanan tubuh Kristusnya yang memberkati banyak hamba Tuhan di desa-desa juga terutamanya, di gereja-gereja yang lain. Betul. Oke. Nah, kalau sekarang Pak Fik, kalau dilihat apa sih perbedaan yang Pak Fik rasakan secara cukup menonjol atau signifikan antara gaya kepemimpinan Kak Yer dengan gaya kepemimpinan Koden? Ada nggak perbedaan yang signifikan? Karena Kak Fik kan kenal dua-duanya dekat, bahkan bantu. Iya. Waktu itu saya bingung kok. Saya bingung. Bingung ya? Iya. Saya bilang ini kayak perang dingin antara Amerika dan Rusia. Iya, iya. Jadi kalau saya ke GKPB, ya, saya dibilang, oh ini orangnya Koden. Gitu. Dan kalau saya terus sama Koden, mereka suka bilang, ini orangnya Kak Yer, hati-hati. Iya. Bisa. Ya itu pengalaman. Tapi terus, nah waktu itu kan saya juga bertumbuh pelayanan 83 kalau nggak salah. Iya 83 mulai. Iya 83 kalau nggak salah. Saya pulang dari sebelum Kalimantan, betul. 83 awal berdiri ini PPTK. Ya. Nah terus akhirnya mereka berdoa, mereka bilang, oke, kita mau pakai sistem kepenatuaan. Sistem kepenatuaan bukan karena usianya sudah tua, gitu ya. Karena kan semua masih muda, termasuk Koden waktu itu. Iya, iya. Nah, saya lebih muda lagi, gitu kan. Nah, semua duduk sama-sama, bersekutu sama-sama, terus mereka bilang, kita pilih beberapa orang jadi penatua. Nah, salah satu yang disebut diangkat jadi penatua itu saya. Gitu. Jadi Koden, ada Pak Subii, ada Pak Timotius Sugeng Tangan, Nathanael, Timotius Layantara, siapa lagi ya? Ada 7 apa 9 gitu ya, penatua. Nah, saya yang dituakan walaupun belum tua, gitu, belum kawin. Iya. Nah, saya lihat kepemimpinannya sedikit beda. Kalau Kak Yer itu struktural, jelas gitu. Struktural jelas. Apa sistemnya, kerjanya itu jelas. Kalau Kak Yer, kalau Koden itu lebih berjalan dalam roh istilahnya gitu. Lebih bebas mengalir. Bebas mengalir gitu. Oh di situ ya kita perbedaannya. menghormati karena dia sudah lama melayani, kita hormati karena dia usianya sudah cukup tua. Itu kayak Koden taruh itu di dalam pelayanan. Ya. Dan memang gayanya sama, cuman
kalau Kak Yer itu kelihatan kepemimpinannya, leadernya itu kelihatan sekali. Kalau Oden itu kelihatan familinya, gitu. Ya. Rasa keluarganya. Iya, iya. Jadi di situ ya Itu yang Pak saya Fik lihat dari nih, dua iya. mereka. Iya, kalau Kak Yer satu dari segi manajerial pelayanan lebih kuat, kalau Koden lebih fleksibel seperti itu tadi ya, bebas. Juga dari gaya kepemimpinan, kalau Kak Yer itu leadershipnya kuat, kalau Koden mungkin lebih kepada istilahnya apa, fathering, pembapaannya seperti itu, kekeluargaannya yang menonjol. Oke, wow. Tapi saya percaya ini dua hal yang saling melengkapi tentunya. Saya dulu pernah bercita-cita, wah kalau pemimpin rohani di Indonesia itu digabungkan dari dua sosok ini, satu Yermi Yarim, satu Daniel Alexander, wah itu pasti dahsyat. Satu kekuatan urapan, kekuatan karisma kuat sekali, kemudian leadership kuat, yang satu kasih, yang luar biasa. Itu kan ideal berjalan bersama-sama. Tapi ya mungkin Tuhan punya maksud yang lain, sehingga masing-masing akhirnya berjalan seperti sekarang ini dengan goalnya yang sama untuk kerajaan Allah yang dibangun. Puji Tuhan. Nah, Pak Fik, kita kan sudah bicara tentang pelayanan-pelayanan dan seperti itu. Nah, mungkin saya tanya satu hal lagi. Mungkin ada satu pengalaman hidup dari Pak Victor yang paling berkesan dan itu tidak mungkin Pak Fik lupakan sampai kapanpun. Pengalaman bersama Tuhan dalam kehidupan pribadi maupun pelayanan Pak Fik. Bisa di-sharingkan sekilas tentang hal ini. Silakan. Betul. Jadi yang pertama itu pengalaman saya dengan Tuhan pribadi. Oke. Di mana Tuhan ajari saya belajar ini, belajar itu. Oke. Setiap pagi saya siapkan waktu untuk berdoa. Yes. Dan jam 3 sore itu saya biasa ambil waktu juga sembahyang. Dan itu nggak bisa saya lupakan. Wow. Pengalaman saya bertobat terima Yesus, terus Tuhan bawa saya untuk masuk ruang doa. Ya. Nah, sampai waktu saya mau ke Eropa, ke Belanda, itu juga karena berdoa. Jadi Tuhan bilang, siapkan dirimu, kamu akan berangkat ke Belanda, ya. Wow. Dan aku akan pakai engkau di sana. Yes. Cuman begitu aja. Itu waktu itu saya doa di Getsemani, Ngaran. Oh, Ngaran. Tahun 85. Wow. Nah, tahun 84 saya doa ya. Terus tahun 85-nya jadi realita. Jadi saya ke Belanda, saya ketemu anak-anak mahasiswa. Sebelum saya ke Belanda itu ketemu papa dari Pak Jeffrey Rahmat. Ya. Papanya Pak Jeffrey ini saya lagi layani pelepasan dengan teman-temannya. Nah dia cerita, anakku ada di Belanda nih, lagi kuliah katanya, baru tahun pertama, ya, sama Iin Cipto katanya. Oh iya, kamu ke sana, mereka pasti senang. Jadi mereka ini juga buah utama dari pelayanan. Jadi itu nggak bisa terlupakan karena itu awal pertama saya masuk Belanda dengan tidak ada support apapun. Ya cuma mereka ini anak-anak muda ini di Delft ini. Delft ya. Gitu. Tahun 85 itu ya. Saya bina mereka, tahun 85 itu saya ajari mereka, dan tahun kemudian jadi bolak-balik. Setahun kemudian saya datang lagi, saya ke Jerman. Dan akhirnya saya ketemu Yosi Carol, ya saya baptis dia di tahun 86 itu. Wow. Ya, jadi itu boleh dibilang buah-buah sulung dari pelayanan di Eropa. Yes, wah. Itu pengalamannya. Jadi pengalaman yang utama adalah bersyukur, khususnya sahabat Bahana, kalau kita boleh bersekutu sama Tuhan. 1 Korintus 1:9. Ya. Itu panggilan gereja, panggilan kita. Gitu. Ya. Itu Pak yang sedikit saya harus tambahkan bahwa itu pengalaman hebat. Nah, kalau bicara tentang suka duka, sebagai seorang hamba Tuhan yang dipakai sejak muda hingga saat ini, apa ini suka dukanya Pak Victor? Banyak sukanya atau banyak dukanya? Dukanya banyak sekali. Banyak sukanya tapi. Banyak sukanya, iya, oke. Salah satu kesukaannya sebagai hamba Tuhan apa? Dan yang duka apa? Satu-satu saja. Iya, salah satu yang paling menyukakan itu gak pernah Tuhan tinggalin kita, Amin. Saya. Itu ya penyertaannya ya. Yes. Iya. Semuanya Tuhan atur gitu ya. Saya seringkali pergi tidak pakai uang, nggak bawa uang. Gitu. Tapi Tuhan bisa temukan orang. Ya. Orang itu bisa bilang, loh, saya ingin bawa kamu gitu ya. Atau ketemu di airport ya. Itu orang itu cuma contoh satu ya, saya berdoa Tuhan bilang pergi kamu ke Jakarta. Saya bilang saya nggak punya uang Tuhan.
Itu Oke. yang pergi aja. Ya udah, saya karena disuruh ke Jakarta ya saya ke airport. Saya nunggu di pembelian tiket itu, Iya. ngantri. Nggak ada, belum ada tiket. Orangnya tanya kemana Mas? Saya mau ke Jakarta. Tapi saya nggak punya uang kan, saya diem aja. Orangnya Iya. diem juga. Saya ngantri lagi belakang sampai 3 kali loh. Persis saya yang ketiga kali ngantri itu, ada orang lari dari kanan saya, bluk 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 bluk, bluk, gitu ya. Wow. Langsung bilang gini, ini Victor ya, Victor. Saya bilang iya Pak, saya. Terus dia keluarin amplop, dia kasih, maaf ya, ini, ya, maaf terlambat, saya nggak ngerti ya, ini. Terus dia lari, saya buka Wow. amplopnya, uang semuanya, bukan daun. Wow. Kaget, Iya, iya. kok begini banyak, ini bukan ke Jakarta aja. Saya bilang bisa keluar negeri, saya bilang. Jadi waktu sampai di depan, orang yang jual tiket ini di Juanda bilang gini, tiketnya habis, katanya, ekonomi habis Garuda ini. Terus saya buka amplop saya bilang bisnis kelas. Kaget, loh, kok dari tadi nggak beli-beli? Dalam hati saya, kamu nggak pernah tahu, oh yang ngirim duitnya belum nyampe, terlambat dia bilang, malaikatnya telat itu. Wow. Nah itu Luar sampai biasa hari ya. ini ya Pak Aryono ya, Iya, iya, sahabat. iya. Ada Tuhan sungguh menjamin orang-orang yang bersama dia. Yes. Sampai hari ini saya waktu melayani di Belanda juga demikian. Jadi nggak ada orang sponsor saya, nggak ada. Itu dan pelayanan saya kami cuma melihat Tuhan. Apalagi dulu ya Pak Aryono, sahabat Bahana, kalau melayani kita itu malu kalau terima persembahan. Iya. Iya, iya, iya. Nah, saya enggak cocok mas terima persembahan, enggak usah lah, wong ini melayani Tuhan kok terima persembahan. Seperti itu dulu Wah, kami. iya, iya. Iya. Jadi pure sekali ya, betul-betul. Iya, iya. Iya. Luar Nah, biasa. dukanya ya pasti, dukanya saya mulai lihat itu, oh tidak taunya di antara orang Kristen bisa terjadi kesalahpahaman. Ya. Pertama itu saya sedih sekali waktu lihat Kak Yer sama Koden ya, karena Ya. di gereja orang tua saya nggak kenal itu, karena mereka akrab sekali, gitu. Ya, Di gereja ayah saya itu pengurusnya, gitu. Ya, ya, ya. Baik sekali. Nah, jadi waktu itu saya kaget sekali, oh bisa terjadi ya, gitu. Dan apa namanya, Kak Yer sama Koden itu istilahnya nggak pernah ngomong negatif keduanya, nggak pernah jelekin Kak Yer, Koden nggak pernah jelekin Kak Yer nggak pernah jelekin Koden. Iya, iya, iya. Oke. Gitu. Cuman nggak bisa dekat gitu aja. Iya, iya. Jadi itu yang membuat Itu sedih ya. nggak enak, itu Oke. nggak enak itu saya bilang. Nah, ya. Apalagi Pak Victor kan di dua-duanya dekat semua. Dua-dua dekat sekali, sama-sama Iya. dekat sekali. Iya. Ya, jadi itu pengalaman Dan, yang cukup membuat sedih ya. Oke. Pengalaman. Terus ada juga misalnya kalau melayani, ya, kalau cuman diancam, saya mau diparang pakai golok, saya didatengin puluhan orang pakai apa namanya parang, mau dibunuh, ditaruh pisau di sini, itu sudah biasa. Itu bukan masalah sih. Itu malah bukan masalah ya. Itu saya sudah- alami di Kalimantan, saya alami di beberapa daerah lah. Iya, iya. Wow. Itu Indonesia. sudah resikonya sebagai seorang hamba Tuhan di garis depan yang istilah tanda petik siap martir seperti itu, luar biasa. Wah, terima kasih lah Iya. Pak Victor. Dulu untuk memang kami sharingnya. komitmen itu siap mati bagi Kristus. Dahsyat, dahsyat. Ini luar biasa sharingnya ini. Nah, oke, ini yang bagian terakhir Pak. Nah, ini sekarang ceritanya bagaimana nih? Kok Pak Vic akhirnya ini atau kemudian itu kok bisanya pindah ke Belanda dan melayani di Delft hingga sekarang. Ini latar belakangnya seperti apa? Apa memang Tuhan suruh ke sana atau bagaimana ini? Ini kan saya tidak tahu. Jadi Tahu-tahu kok Pak Vic wah sudah di betul. Belanda gitu. Jadi waktu itu apa namanya? Saya memang kenal Kak Yer kan. Kak Yer sering ke Amerika, melayani di Amerika, anak muda, cerita tentang betul. mahasiswa di Amerika, termasuk Jimmy Untoro semua. Yes. Nah, dia juga ke Belanda, gitu. Tapi kalau ke Belanda dia dulu layani gerejanya Johan Masbah. Nah, satu kali kita lagi duduk, Koden bilang, saya mau ke Belanda, gitu loh. Ya, Mau ke ya. Jerman, mestinya mulai ke Jerman, kan ada mahasiswa di sana, Ya. perlu dilayani, katanya begitu. Oh ya, baik kali. Terus Hani bilang,
Saya rasa juga. Nah, terus saya bilang, kemarin tuh saya mimpi, gitu. Mimpi kalian berdua itu bawa bendera, lari, tancap, gitu. Tancap bendera di Jerman, gitu. Oke. Itu tangannya begini, saya bilang. Ya. Nah, waktu kalian selesai naruh blok, gitu, saya itu lari, ambil itu bendera, gitu. Saya pegang kuat-kuat, gitu. Ya, ya, ya. Nah, terus saya bilang sama Oden sama Hani waktu itu ingat sekali. Terus dia bilang, wah ini pasti Tuhan, gitu. Ini meneguhkan. Akhirnya Oden berangkat ke Jerman sama Hani, Ya. gitu. Saya lupa itu berapa bulan, 3 bulan atau 4 bulan. Nah, waktu itu Tuhan sudah mulai bicara sama saya, kamu siapkan diri, kamu akan ke Belanda. Nah, waktu Tuhan bicara seperti itu, saya pelayanan ke Jakarta, Ya. dan waktu saya khotbah di Persekutuan Doa Batu Ceper nomor 6, tempatnya keluarga Darius, di situ ada Pak Tony Darius. Rahmat, Oke. ada Pak Iskandar yang punya Bank Buana, dan juga beberapa yang lain, termasuk Fred Alamentik. Pak Fred Alamentik almarhum baru meninggal, baru melayani maksud saya. Ya, papa dari Abraham Alamentik almarhum ya. Ya. Jadi Pak Fred di situ. Jadi waktu kan Tuhan bawa saya dalam pelayanan usir setan sama Betul. pelepasan. Iya, pelepasan. Jadi waktu saya khotbah di situ, mereka manifest semua, gitu. Jadi saya layani pelepasan semuanya. Nah, papanya Pak Jeffrey ini, Pak Tony Rahmat ini, dia bilang, kamu tidur rumah saya boleh nggak? Saya bilang, oh ya boleh, saya mau, saya bilang gitu. Terus saya pindah ke tempat Pak Tony. Nah, waktu di Pak Tony ini, dia cerita banyak tentang Jeffrey, gitu. Nah, dia bilang, dia berubah, dia di Persekutuan Doa Sekolah, tapi di sana nggak ada yang bina. Oke. Itu. Nah, Pak Tony hubungi Pak Iskandar. Ya, Pak Iskandar dibilang gini, terus Pak Iskandar bilang, udah Fik, kamu urus aja paspor gitu untuk ke Belanda. Nah, saya bilang, gak bisa buru-buru gini, saya bilang. Ya, nggak apa-apa, nanti diurus dulu. Ya udah, saya pulang ke Surabaya. Saya ke Ungaran lagi, ketemu Kokepo almarhum. Saya bilang, aku dapat suara ini, aku mau sembahyang dulu di Bukit Doa, di ruang doa. Ya, ambil aja waktu. Terus saya sembahyang di situ. Nah, di sembahyang situ baru Tuhan bicara. Gitu. Banyak hal saya catat semua, dan Tuhan bilang kamu harus berangkat. Gitu ke Belanda. Itu tahun 85. Itu awal pertama. Oke. Oh, dari situ ya, jadi awal dari panggilan. Situ saya berangkat. Ya, awal panggilan. Jadi waktu itu Tuhan. Pak Tony Rahmat ini yang antar saya ke airport dengan yang lain, terus saya datang ke sana ngasih surat saya, udah terus apa namanya, saya bilang sama Pak Tony, itu bagaimana nih? Pak Tony ngasih surat catatan, nanti kasihin ke Jeffrey ya, gitu. Nah, disitulah awalnya saya ketemu Jeffrey. Oke, wow. Jadi dari situ ya awal panggilan Tuhan kepada Pak Fik untuk melayani di Belanda sampai sekarang. Betul. Dan luar biasa itu pemeliharaan penyertaan Tuhan tadi yang Pak Fik sharingkan sangat nyata dalam kehidupan Pak Fik, keluarga juga ya, dan pelayanan sampai hari ini. Wah, terima kasih Pak Victor untuk sharingnya. Tuhan memberkati. Sama-sama, terima kasih Ini Pak saya Haryono. percaya sharing Pak Victor ini bagi saya banyak hal yang baru saya dengar kali ini juga. Dahsyat, dan saya percaya ini akan menjadi blessing untuk sahabat Bahana tentunya, supaya paling tidak sahabat Bahana atau pemirsa dimanapun tahu ada sejarah sebuah kebangunan rohani besar yang luar biasa di kalangan anak-anak muda Indonesia waktu itu di era-era akhir tahun 70-an sampai awal 90-an seperti itu ya, dengan 2 motor penggerak, salah 2, mungkin ada banyak lagi, tapi yang salah 2 yang kita kenalkan almarhum Kak Yer dan sampai sekarang Koden yang Tuhan pakai. Ya, kita terus doakan supaya Pak Victor dan hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama melayani waktu itu terus dipakai Tuhan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kemuliaan namanya, untuk perluasan kerajaannya. Nah, baik Pak Fik, mungkin sebagai closing statement silakan Pak Victor menyampaikan satu pesan kepada sahabat Bahana atau pemirsa dimanapun untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Monggo. Terima kasih Pak Haryono dan sahabat Bahana yang dikasih Tuhan dan semua yang menyaksikan acara ini. Saya mau berkata bahwa Tuhan itu, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dan Dia mau panggil kita
untuk bersekutu dengan dia. Yes. Jadi ambillah waktu untuk bersekutu. 1 Korintus 1:9 itu panggilan gereja. Ya. Bersekutu, bukan cari pekerjaannya, bukan. Bersekutu dengan pribadinya. Itu yang saya mau sampaikan. Ayo kita sama-sama. Yang kedua, saya mau katakan bahwa Indonesia adalah satu negara yang luar biasa. Karena saya tinggal di Belanda, saya bangga dengan apa yang Tuhan kerjakan di Indonesia. Dan saudara-saudara yang di Indonesia, ini anugerah yang luar biasa. Tuhan lawat Indonesia hebat sekali. Bahkan saya bangga melihat negara ini semakin maju. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia lebih lagi. Amin. Tuhan memberkati Pak. Wow, terima kasih Pak Victor untuk pernyataan closing statement-nya, luar biasa. Sahabat Bahana, kita dikuatkan, diteguhkan dengan apa yang disampaikan hambanya Bapak Victor Daud Faragnimela. Kali ini panggilan Tuhan bagi kita untuk bersekutu itu yang penting ya. Dia mengasihi kita terlebih dahulu, lebih dari kita mengasihi dia. Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Sebab mari kita terus cari dia, dekat dia, cari hadiratnya, bersekutu dengannya, dengar suaranya, untuk melakukan apapun yang dia mau untuk kita kerjakan. Sehingga ada buah-buah pelayanan dan pekerjaan yang luar biasa. Dan yang kedua, Pak Victor pesan, kita sebagai orang Indonesia, mari kita cintai negeri ini. Karena kita ditempatkan Tuhan di negeri ini dengan satu maksud, yaitu untuk menjadikan negeri ini atau kota di mana kita tinggal menjadi sejahtera. Karena kita, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Baik Pak Victor, terima kasih. Silakan sampaikan salam penutup untuk Pak. Salam dari saya dan keluarga untuk semua sahabat Bahana dan semua pemirsa. Tuhan memberkati. Kami yang masih ada di kota Delft di Belanda. Jadi kalau sudah ke Belanda, boleh memberi kabar buat kami, kontak kami supaya kita senang bersama bisa berjumpa. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Haryono yang sangat hebat ini. Biar Tuhan pakai beliau dan keluarganya. Bahana diberkati Tuhan. Sama-sama Pak Victor, terima kasih untuk waktunya bisa sharing meskipun secara virtual. Sekali lagi, saya percaya sharing Pak Victor menjadi berkat bagi sahabat Bahana. Salam untuk Bu Vivi dan juga anak-anak, Joy, Jessica, dan juga menantu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan pakai Pak Victor dimanapun Tuhan tempatkan menjadi alat yang dahsyat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, demikian perbincangan saya kali ini, sahabat Bahana, dengan hambanya Pastor Victor Daud Faragnimela. Kita bersyukur untuk perjumpaan dengan hamba Tuhan ini. Terus semangat, tetap setia, melayani dia, dan mengasihi dia. Sampai Maranatha, Yesus Kristus Tuhan datang yang kedua kali. Dan sampai jumpa di program yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.